kemudian setelah kita berbicara masalah keluarga, tentang keluarga, hubungan Muslim dan Hindu di Kepawon ini, nah ini lebih luas lagi. Kampung Muslimnya di Kepawon ini kan memang keberadaannya tidak hanya Muslim, tapi juga ada di sekelilingnya ada Hindu. Nah, interaksi kesehariannya dari masa ke masa ini seperti apa dari awalnya mungkin ini? Menurut cerita dari orang tua, ya, menurut cerita dari orang tua, hubungan kita dengan saudara-saudara kita dari Hindu itu baik sekali dari dulu, dan interaksinya terjadi di sawah lebih banyak atau di laut, karena orang Kepawon sini dan sekitarnya ini kalau dia tidak petani dia nelayan. Jadi interaksinya di sana. Jadi sudah dari dulu. Apalagi kita mengenal di Bali itu kan di pertanian itu sistem subak ya, sistem subak yang seperti itulah yang lebih mengeratkan mereka. Interaksinya lebih banyak di sawah. Itu jadi apa namanya, kita berkumpul itu kadang-kadang kalau ada kematian, kalau ada pernikahan baru kita kumpul di rumah-rumah. Sehari-harinya kita di sawah atau di pasar. Nah, seperti contoh juga gini, bulan puasa, kan banyak yang dagang di sini. Jadi lebih banyak yang belanja itu yang dari Hindu ya. Sehingga kadang-kadang kita di sini itu kehabisan untuk buka puasa mau cari apa? Ada satu brongko namanya di sini, ada khasnya Kepawon itu adalah adanya brongko itu hanya pada waktu bulan puasa. Brongko. Itu dari apa bahannya? Itu jadi dari tepung itu loh, seperti apa? Bundar-bundar itu. Dan kalau orang di sini itu kayaknya belum afdol buka puasa orang Kepawon tuh kalau belum minum brongko itu. Ada ciri khas itu. Jajan ya. Udah jajan, kemudian minuman tuh. Nah, kemudian mungkin ada tradisi yang menguatkan antara Muslim dengan Hindu di Kepawon ini. Mungkin ada tradisi apa saja itu? Nah, tradisinya itu ya salah satunya itu dan dari yang banyak itu ngejot itu istilahnya kalau di Bali sini mengantarkan makanan kepada pihak lain. Jadi kalau pas hari raya Idul Fitri, orang-orang kampung inilah yang ngejot ke saudara kami yang ada di Hindu. Itulah sebaliknya. Kalau musim kalau galungan dari Hindu yang ngejot ke kampung. Jadi itu salah satu. Kemudian begini, ada beberapa budaya-budaya seperti 3 bulanan dan lain sebagainya itu sama dengan Hindu, cuma 3 bulanan orang perempuan lahir hamil. Ya, apa namanya itu biasanya itu ada ketika Maulud. Ketika Maulud. Nah, kalau di Hindu dia pakai sarana, kalau otona itu 6 bulanan itu ada kepitingnya, ada udang yang hidup. Kemudian anak itu nyari gini. Tapi kalau di Kepawon diganti dengan janur, dibuatlah janur yang bentuknya seperti udang, seperti kepiting, ditaruhlah di sana. Jadi kayaknya sama, cuma sarananya saja yang berbeda. Itu jadi 3 bulanan, terus turun ke tanah. Apa namanya itu udah 3 bulan itu kan. Ada naik tangan, menaik jan namanya kalau bahasa Bali itu. Ada juga di sini, dan terutama adanya di ketika Maulud. Makanya kalau ingin tahu Kepawon lebih mendalam, datanglah ketika perayaan Maulid. Kalau Idul Fitri, Idul Adha biasa-biasa saja, sama dengan daerah lain. Tapi kalau Maulid itu ada bedanya. Nah, berarti kalau kita berbicara Maulid ini lebih kepada kultural Muslim Kepawon ya. Ini mungkin ada beberapa kultural amaliyah ya, kalau bahasa kita amaliyah itu apa saja yang menjadi ini ciri khas kampung Islam Kepawon? Ciri khasnya itu. Yang lebih spesifik yang seperti apa?
mungkin kayak tadi Maulidan itu kan, kemudian ada kegiatan-kegiatan khusus Muslim di Kepawon, amaliyahnya atau tradisinya. Tradisinya itu, ketika Maulid ini aja yang terlihat jelas ya. Jelas nih. Sebelum acara Maulid itu dilangsungkan, orang-orang ini pawai ta'aruf. Jadi keliling ini di sini, ini apa di desa Kepawon ini. Jadi itu untuk memberitahukan kepada orang yang di luar kampung bahwa hari ini di kampung ada acara Maulid loh. Jadi begitu, seolah-olah begitu kita memberitahukan pada mereka seperti itu. Ada pawai-pawai juga? Ada pawai. Ada bawa apa namanya itu? Telur. Jalan ya? Iya, jalan. Kayak ini apa? Diusung. Ada kemudian keseniannya, ada rodatnya dan lain sebagainya. Itu. Jadi lebih ramai ketika Mauludan daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika Maulidan itu pun orang-orang yang di luar Kepawon, yang merantau katakanlah begitu, mereka pulang ketika Maulid. Kalaupun dia di hari Idul Fitri, Idul Adha tidak bisa pulang, Maulid dia harus pulang. Pasti pulang. Nah itu sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak akan berubah selamanya. Mudah-mudahan. Tanggapan masyarakat sininya waktu pas Maulid itu bagaimana Pak? Waktu masyarakat Hindunya itu di kampung gitu kan, pas kita ramai-ramai itu tanggapan mereka bagaimana Pak? Apa malah seneng ikut ini? Ikut boleh dikatakan ikut, mereka senang juga karena masalah ini kan keseniannya keluar, rodatnya itu berada di depan gitu lah. Kemudian baru telur-telur yang dipikul dan boleh dikatakan kadang-kadang make sepertinya budaya Bali itu loh yang di Suwun ini ada anak-anak yang perempuan yang itu seperti itu. Jadi di Maulidan itu terlihat sekali. Karena masalahnya setelah pawai ta'aruf ada, kalau hitanan masal kan sama aja dimanapun ada. Nah kemudian nanti ada itu 3 bulanan, 6 bulanan anak-anak yang pakai itu asrakal itu. Baru serakalan kalau serakalan lah gitu. Serakalan. Itu ada juga di sini ciri khas bagi amaliyah ya. Serakalan, kemudian gunting rambut. Rambut dimasukkan ke apa namanya itu? Kelapa muda. Iya, kelapa muda. Jadi dikelilingin dicari tokoh-tokoh yang ada di sini, penglingsir di sini. Kalau Bali, kalau Jawa mungkin para sesepuh gitu loh. Kalau di sini kan penglingsir di Bali. Tuh. Jadi begitu. Itu tradisi khas Muslim. Khas Muslim di Kampung Islam Kepawon. Nah kalau Ramadan itu apa? Ada ciri khasnya, amaliyahnya, tradisinya. Ramadan itu saya kira sama aja dengan di tempat yang lain, cuma ada seperti saya sebutkan tadi, ada makanan-makanan khas yang sepertinya kalau kita makan itu makanan di luar Ramadan kok enggak serap rasanya gitu loh. Tapi kalau kita buka puasa dan pakai itu rasanya sudah enak sekali rasanya. Kayak kurma ya. Kayak kurma itu loh. Kurmanya Muslim Kepawon. Jadi begitu. Kemudian kan setelah ini setelah tarawih kan ada tadarus. 10 hari jalannya puasa itu tamatlah itu 30 juz itu. 30 juz. Maka diadakanlah di sini makan bersama atau megibung. Karena ini menarik di megibung ini. Tamat di menamatkan Al-Qur'an 30 juz. Hatmil Qur'an di hari ke-10, pertama 10, kedua 10, ketiga 10. Nah, itu yang luarin hidangan. Pertama pemaksaan klod. Klod itu artinya RT kalau di Jawa itu yang selatan. Kemudian 10 hari kedua pemaksaan tengah yang di tengah. Kemudian yang selanjutnya terakhir
Maksang Kajo. Ya sudah utara. Setelah itu ya sudah apa namanya itu? Ya Idul Fitri sudah 3 kali ini. Nah itu di Idul Fitri nih sering saya baca beritanya itu takbir keliling bersama masyarakat Hindu. Itu sejak kapan tradisi itu? Kami kalau tradisi takbir keliling kan baru-baru saja, tidak terlalu lama. Artinya ketika saya kecil itu saya tidak melihat ada takbir keliling. Berarti baru ini. Ada baru inilah. Artinya bukan baru berarti baru, bukan agak lama juga takbir keliling. Tapi sekarang itu 10 tahun terakhir ini kita melibatkan ke Bleganjur yang ada di masing-masing. Itu bergantian. Sekarang Bleganjurnya Banjar ini, tahun depan Bleganjur. Dan mereka apa namanya itu? Ya ada takbiran, ada Bleganjur. Itu tidak mengurangi kehikmatan dari takbir keliling itu. Dan masyarakat Muslim tidak ada yang merasa keberatan ketika masyarakat Hindu ikut di situ takbir keliling. Nggak ada yang keberatan. Justru itu lebih lebih mengeratkan persaudaraan. Makanya kalau kalau ada lomba desa di sini, ada kesenian Bleganjur, ada kesenian Rodat. Jadi itu ciri khasnya Kepawon itu seperti itu. Mungkin di tempat-tempat lain belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Tapi di sini sudah terbina sejak dulu. Nah ini berbicara Rodat kemarin agak panjang ini gimana kisah Rodat di Kepawon ini? Rodat itu sebuah kesenian yang ada di Kampung Islam Kepawon, sudah ada di sini sejak nenek moyang orang Kampung Islam Kepawon. Rodat itu sebenarnya begini, tarian yang menggabungkan antara gerak, tari dan lagu yang saya sampaikan kemarin itu dari sana aja kita bisa lihat etnis yang ada di Kampung Islam Kepawon. Dari tariannya, karena tariannya ada yang bela diri, gerak bela diri, tarian yang melihat-liuk, jadi bergabung menjadi satu dengan nyanyian. Jadi tari lebih cenderung ke etnis Jawa, etnis Bali. Jadi kalau nyanyian lebih ke etnis Melayu dan apa namanya bela dirinya lebih ke etnis Bugis. Jadi dari kesenian Rodat itu kita tahu bahwa etnis yang ada di Kampung Islam ini adalah seperti Jawa, Bali sendiri, Melayu dan Bugis. Itu pun bisa kita buktikan di kuburan. Di kuburan ada nisan yang mencirikan nisan Jawa, ada nisan Bugis, ada nisan Melayu. Dari nisan pun kita tahu bahwa benar di Kepawon ini etnisnya seperti ini. Macam-macam etnis. Macam-macam etnis. Bukan macam-macam ya, 4 etnis itu. Tapi secara bahasa sampai sekarang bahasa Bali. Apanya? Ya. Muslim Kepawon. Ya, jadi orang Kepawon itu walaupun dia dari keturunan Bugis, dari keturunan Melayu, saya dari Melayu itu kalau dari bapak, kemudian ada Balinya juga. Saya tidak mempertahankan bahasa Melayu saya, tidak. Tidak dari seperti bapak, dari kakek pun tidak. Dia tidak memakai bahasa Melayu. Seperti ibu di sini itu dari keturunan Bugis. Tidak ada Bugis. Lain kalau di Serangan. Kalau Mas ke Serangan, itu interaksi mereka itu masih dengan bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Nah, begitu juga ke Loluan Barat, Loluan Timur masih pakai nak kemana makci, nak ke hilir. Itu masih pakai Melayu. Kalau di sini tidak. Kita dulu kita pakai bahasa ibu kami adalah bahasa Bali. Begitu. Lebih dominan menggunakan bahasa Bali. Iya. Nah, kemudian hubungan Muslim Kepawon dengan Kerajaan Pemuncutan. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, seolah-olah itu merupakan sejarah dari Kampung Islam Kepawon. Itu kami diceritakan oleh orang-orang tua kami secara oral, secara dari mulut ke mulut. Jadi tidak ada kalau Mas menanyakan bahwa mana sih Pak bukunya,
sulit saya katakan. Karena memang tidak ada. Tidak ada. Tahun berapa di Kepaon? Sulit saya katakan juga. Karena itu saya tidak diberitahukan kepada orang-orang sebelum saya.